kita membahas, yaitu saya mau mereview dulu bahwa cerpen sekali duduk itu harus punya ukurannya. Cerpen yang baik itu harus punya ukurannya. Ukurannya yaitu ada 3. Yang pertama, apabila dia ringkas. Yang kedua, apabila dia mengalir. Yang ketiga, apabila dia bernas. Dia ringkas apabila dia mengandung premis. Dia mengalir apabila dia mengandung teks integer. Dan dia bernas apabila dia mengandung metaforisme. Nah, hari ini premis sudah kita bahas kemarin dan bahkan saya memberikan tugas, dan hari ini kita sampai di tahap kedua, bagaimana cerpen itu bisa mengalir, yaitu karena ada teks integer. Tapi sebelumnya, karena teman-teman sudah membuat tugas, saya paling tidak mau memeriksa dulu premis dari tugas kita, yaitu cerpen Purik yang teman-teman sudah baca. Semoga cerpen itu bisa memberikan energi baru, memberikan sebuah gambaran bagaimana sebuah cerpen yang baik, karena saya mengambil contoh cerpen itu dengan sejumlah alasan. Salah satunya yaitu cerpen itu tidak tampil dalam bahasa Indonesia di koran pada umumnya, tapi dia tampil dengan bahasa Indonesia dengan cita rasa Melayu yang ketika dia hadir di koran, Anda bayangkan cerpen Puri itu akan begitu menyala, berbeda karena dia tampil dengan dialek Melayu yang sangat khas, begitu cita rasa lokal yang mungkin di antara feature, berita, liputan, dia akan jadi penyegaran. Ketika cerpen tampil di weekend, itu hal yang luar biasa, membuat orang-orang merasa okay, it's time to refresh, to read short story. Saya akan membahas tugas teman-teman dulu, dan semoga saya harap teman-teman sudah hadir semua ya, sudah hadir semua, karena saya ingin sekali ketika saya ngebahas ini teman-temannya juga ada gitu. Apakah sudah share screen-nya udah ada nih, Dika? Sudah, Bang. Sudah. Oke. Saya tadi membuka kelas A ya. Sekarang saya mau ke kelas B. Kelas B, oke ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama dari Bondan Satria. Make sure Bondan Satria ada di sini. Nggak ada. Belum. Endang Puspitasari barusan dia izin, dia offline, jadi saya tidak akan bahas dulu ya. Fatur Rozikin sudah ada? Sudah ada, Bang. Sudah, Bang. Ya, Fatur Rozikin, Deslima 45 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, tertekan dengan sikap giling anak keduanya yang meraung-raung akibat purinya disembelih. Oke, dia ngasih kondisi awalnya, bagus banget. Dia kasih kondisi awalnya tentang seorang janda bernama Deslima, seorang janda 45 tahun bernama Deslima, dan tertekan karena sikap anaknya yang meraung-raung karena puritnya disembelih. Sehingga hal itu menyebabkan ia berjanji kepada Giling bahwasanya Deslima ini punya keinginan untuk mengganti ayam purinya itu dengan cara menunggu kedatangan Sapar. Tapi menemukan hambatan, Sapar tidak sedikit pun ingat akan kebiasaannya memberi salam tempel kepada Deslima. Cara yang kamu pilih, Fatur, yaitu menunggu Sapar ya, gitu, menunggu kedatangan. Apa yang menghalangi si Deslima ini dalam menunggunya? Apa yang menghalangi dia menunggu? Misalkan dia menunggu di rumah, tiba-tiba ada petugas Tramtip bilang, kamu tidak boleh menunggu siapapun di rumah ini. Nah, itu hambatannya. Sekarang hambatannya Sapar sedikit pun tidak ingat kebiasaannya. Apakah ini artinya caranya menunggu terhalang? Fatur, tidak kan, Fatur? Jadi menunggu di sini dengan hambatannya tidak matching. Jadi benar-benar dia harus nabrak. Misalkan nih, caranya menunggu kedatangan Sapar, tapi dia menemukan hambatan sebab di rumahnya sedang ada hajatan sehingga dia tidak. Tapi dia menemukan hambatan, tetangganya sedang meminjam rumahnya untuk hajatan. Artinya dia tidak bisa menunggu di situ, gitu. Jadi harus dibuat caranya apa dan caranya terhambat.
Kalau ini kan dia kan menunggu kedatangan Sapar. Ternyata Sapar itu datang nggak? Datang kan? Jadi apa yang buat terhalang caranya? Nggak ada. Begitu. Oke, mungkin dengan membahas teman-teman yang lain, kamu nanti juga akan memahaminya. Lanjut ini ke Darmawati Majid. Dika, kalau slide-nya tidak jalan atau suara saya tidak terdengar, interupsi aja ya, Dika. Oke. Darmawati Majid. Des 5 yang hidup susah, hidup berkesusahan. Ini karakterisasi yang dibangun oleh Darmawati Majid karena dia hidup susah, sangat ingin menjamu Sapar, keponakannya, yang Lebaran tahun lalu memberinya uang hari raya. Oke, kita bisa dapat di sini dia punya susah. Tapi karakternya apa dong? Dia susah itu, Des 5 ini kita nggak tahu apakah Des 5 ini janda, apa gadis, umurnya berapa, udah berkeluarga atau udah punya anak atau belum, sehingga dia sangat ingin menjamu Sapar. Gimana misalkan Des 5 ini anak umur 5 tahun. Jadi karakterisasinya Mbak Darmawati ini belum lengkap dan belum membuat dia pantas punya keinginan menjamu Sapar. Begitu. Jadi baru padahal ini saya tidak bisa lanjut karena karakterisasinya itu belum membuat dia pantas punya keinginan. Masa mentang-mentang dia seorang bernama Des 5 yang hidup susah terus dia akhirnya pantas untuk menjamu Sapar? Nggak harus jelas dulu Des 5 ini siapa gitu loh. Apa karakterisasinya? Seperti yang dibuat oleh siapa tadi? Fatur Rozikin. Dia udah dapat, dia kasih Des 5 itu perempuan 45 tahun, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Oke. Lanjut ke Bang Faris Jaya. Udah ada belum di sini Bang Faris Jaya? Belum datang? Belum. Oke. Saya skip dulu. Cecep Hasanuddin? Udah ya? Oke. Ya, ada Bang. Ya, Cecep Des 5 40 tahun. Kita lihat karakterisasinya. Des 5 40 tahun, janda beranak 3, sehari-harinya bekerja sebagai tukang upah di sawah kerabatnya. Upahnya tak mencukupi buat kebutuhan sehari-hari, apalagi menyekolahkan Rosni, Parlin, 2 kakak giling. Karena itu Des 5 sangat ingin, pada Lebaran diberi uang oleh Sapar. Saya saran ya, kalimatnya menjadi kalimat aktif semua. Sangat ingin apa? Jangan sangat ingin diberi. Tapi oke lah. Kan Anda bisa ganti dengan sangat ingin mendapatkan uang dari Sapar. Oke, artinya sama aja. Sangat ingin mendapatkan uang dari Sapar, anak dari kakak tertuanya yang jadi abdi negara di Jakarta. Dengan cara mengundang Sapar. Tapi menemukan hambatan, Sapar tak memberikan apa-apa. Caranya apa? Caranya ngundang. Hambatannya berarti pengundangannya terhambat. Pengundangannya terhambat nggak? Enggak. Oh iya. Malahan datang Saparnya. Gitu. Oke, selanjutnya Ahmad Setiawan. Des 5, janda, pekerja upahan, terus sedang susah ekonomi, membuat anaknya Rosni Parlin tidak dapat melanjutkan sekolah. Bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan makan, sangat ingin mendulang berkah. Mendulang berkah. Mendulang berkah. Untuk meringankan beban. Nah, ini nih bahasanya tidak boleh sayap. Mendulang berkah untuk meringankan beban. Yang mana lu pilih? Mendulang berkah atau meringankan beban? Ini harus clear urusannya, ya. Jadi harus clear. Sangat ingin, jangan berpikir bermain aman, tapi menyusahkan nanti prosesnya. Sangat ingin mendulang berkah. Saya pakai itu. Mendulang berkah. Caranya ngundang Sapar, menemukan hambatannya, Sapar hanya mengucapkan terima kasih. Bagaimana cara dia mendulang berkah dan segala macam itu sesuatu yang susah untuk mengukurnya, karena dia aktivitas yang tidak peristiwa yang tidak gampang kita lihat dalam sekali pembacaan gitu. Dia mendulang berkah dengan cara mengundang Sapar. Caranya mengundang Sapar. Tapi menemukan hambatan, Sapar hanya mengucapkan terima kasih. Dia mengundang Saparnya. Apa yang menghambat dia mengundang? Caranya dia mengundang Sapar, tapi menemukan hambatan,
Maaf Bang, suaranya. Putus. Suaranya hilang Bang Ben. Suaranya hilang. Ya, sama. Kayaknya lagi gangguan koneksi. Bentar ya. Dari tadi beberapa kali ya gangguan koneksi. Kayaknya ada gangguan di komputer sinyalnya. Lagi keputus nih koneksinya, sebentar ya koneksinya. Oke, sambil menunggu Bang dan Rono yang mau minum juga boleh, jadi bentar, 1 menit 2 menit. Bapak udah join. Oke, sorry, saya ganti provider, tadi pakai WiFi di home ya. Oke, ini bisa kita lanjutkan ke pembahasannya. Teman-teman ingatlah, kunci yang sering sekali kemarin salah dan ternyata sekarang terulang lagi itu tidak hambatan tidak versus cara. Oke, saya mulai ke Mbak Ati. Ini bisa dilihat ya, Mbak Galuh, bisa dilihat semuanya ya? Bisa ya? Bisa, Bang. Bisa. Oke. DS5 ini karakterisasinya clear. Saat ingin mendapatkan salam tempel uang dari abangnya yang sukses di hari terakhir kunjungan Lebaran tahun ini. Caranya gimana? Caranya supaya dia dapat, supaya keinginannya sampai itu, dia caranya mau masak menu spesial Lebaran gulai ayam khas Lebaran. Meskipun harus mengorbankan ayam kesayangan putra bungsunya. Oke, ini bisa dibuat lebih ringkas, Mbak Ati, dengan cara memotong ayam kesayangan putra bungsunya gitu ya. Ini bisa dibuat lebih ramping kalimatnya. Tapi bukan hambatan karena abangnya tidak memberikan salam tempel tadi. Aduh, ini nyaris benar ujungnya, malahan ini bingung. Lihat nih, Mbak Ati, caranya mau masak dia ya. Masak nih caranya. Hambatannya apa nih? Abangnya tidak memberikan salam tempel. Memangnya abangnya tidak memberikan salam tempel, memasaknya terhambat, Mbak? Ya, gak bingung.
Jadi hambatan ini harus dia merusak caranya ya. Harus menembak caranya. Kalau Mbak ini hambatannya itu nembak keinginannya, Mbak. Ingat, ini sering banget terjadi orangnya. Orang itu hambatan nembak keinginannya, padahal hambatan itu yang diincernya adalah cara. Oke? Jangan khawatir, nanti saya tunjukin yang benar. Bahkan premis kalian tuh ada premis yang nyaris banget benar gitu. Nanti kita akan tunjukin. Indon, mana ini? Des 5, janda miskin beranak 1, ada lebaran sangat ingin menjamu sapar. Oke, keinginannya menjamu sapar ya. Dengan cara menjadikan kulit sebagai hidangan utamanya, tapi dengan hambatan karena kulit adalah hewan peliharaan anaknya yang paling disayang. Yes, ini tuh. Contoh nih premisnya. Teman-teman. Walaupun premis ini 90% benarnya, tapi dia udah benar. Coba kita lihat ya. Karakterisasinya Des 5, janda miskin beranak 1. Ini kamu semaunya aja kamu ngurang anak orang ya. Ini anaknya 3 loh, Des 5 itu anaknya 3. Jadi 1. Kita oke, ini tapi ini tidak esensial. Coba lihat ya. Ini karakterisasinya nih. Nah, gitu loh. Janda punya anak 3, mungkin ngetiknya 3 sampai di sini 1 ya. Pas hari raya dia ingin menjamu sapar. Saudaranya yang datang jauh dari Jakarta. Oke, dengan cara menjadikan kurik. Oke, ini dia menjadikan kurik. Ini adalah contoh bagaimana cara nabrak hambatan. Dia mau jadikan kurik sebagai hidangan utama, tapi terhambat ini karena kurik hewan peliharaan anaknya yang paling disayang, begitu. Jadi dia nabrak begitu. Tapi dia bermasalah sama keinginannya. Yang saya benar tadi. Jangan cepat senang dulu, Idot. Caranya menabrak hambatan, ini yang benar. Ininya masih bermasalah. Karena sebagian tadi kan ini tuh salah semua nih. Nah, tapi ini contoh bagaimana karena dia ingin jadiin ayam itu sebagai hidangan utamanya, dia nemuin hambatan karena ayam yang mau dia jadiin hidangan utama itu yang paling disayang oleh anaknya gitu. Oke, Irma sekarang. Des 5, janda 3 anak yang serba kekurangan. Asik nih. Udah ada Des 5, udah ada janda, udah ada miskin. Asik ya. Janda, Des 5, janda 3 anak, itu miskin. Itu tuh karakterisasi yang harus ikut semua di sini ya. Oke. Sangat ingin mendapatkan uang lebaran dari Sapa. Oke, saya terima di sini. Caranya gimana ya? Yang datang sekali setahun dengan cara mengundang sapar. Caranya mengundang sapar nih. Tapi nemu hambatan karena tidak memiliki uang atau bahan panganan yang ia hidangkan untuk sapar. Enggak. Kalau ngundang kan ini tuh hambatan yang ngundang tuh kenapa? Tidak memiliki uang atau panganan yang akan dia hidangkan untuk sapar. Caranya harusnya menjamu. Baru ketemu ini hambatannya. Kalau ngundang ini bukan hambatan Anda untuk mengundang. Undang mah tinggal ngomong aja selesai. Tinggal ngomong sama sapar atau nyuruh orang mengundang sapar, itu berarti caranya udah mudah banget caranya kalau mengundang sapar. Karena caranya tidak dihambat oleh hambatannya. Masa caranya mengundang sapar tapi dia tidak memiliki uang, apa hubungannya? Kecuali rumah sapar itu harus dia tempuh naik pesawat karena tidak ada pos, tidak ada, telepon tidak sampai di sana. Itu ya Irma. Mas Ade, janda miskin beranak 3. Oke, saya suka ini. Langsung dia kasih janda miskin beranak 3. Ini karakterisasinya singkat, padat, jelas. Ya. Udah kalaupun Anda tidak sebut umurnya nggak apa-apa, dia udah janda. Itu miskin beranak 3, udah dewasa. Ingin mendapatkan uang lebaran dari kemenakannya. Oke, good. Dengan cara mengundang. Caranya nih ngundang nih. Caranya ngundang. Saya nggak baca nih yang lain nih. Hambatannya apa? Hingga selesai makan. Berarti Mas Ade, ngundangnya berhasil nggak Mas Ade? Jawab ya Mas Ade. Coba. Udah berhasil ya. Hasil Mas Ade. Nah, berarti ada yang salah di sini kan? Padahal ini udah asik nih. Keren gitu kan. Lihat nih apa caranya yang salah atau hambatannya Anda ganti. Oke, Mas Ade. Oke. Lanjut Mawardah.
Des 5 janda miskin 3 anak. Anda udah ngomong Des 5 janda miskin 3 anak itu udah clear. Saya nggak perlu baca yang lain. Ini adalah yang wajib, walaupun ada yang wajib lagi yang lain. Tapi ini pun udah clear. Sangat ingin membuat hajatan untuk menyambut kedatangan saudaranya. Membuat hajatan ya, caranya masak ayam jara-jara yang dihidangkan untuk saudaranya. Karena ayam jara-jara adalah ayam kesayangan anaknya. Sekarang kita lihat. Inginnya membuat hajatan menyambut saudara kedatangannya. Apakah dia membuat hajatan? Mungkin lebih coba lihat. Dia itu punya keinginan untuk buat hajatan atau untuk mendapatkan salam tempel, Mawarda? Membuat hajatan untuk mendapatkan salam tempel, Mas. Nah, you have to choose. Kamu harus milih. Yang mana yang mayor? Mayor itu cirinya dia bukan akibat. Dia membuat hajatan ini kan akibat dia mau dapat salam tempel kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau Anda buat di sini, coba ini mendapatkan salam tempel. Anda baca dari awal. Coba. Tapi ini ganti mendapatkan salam tempel dari saudaranya ya. Dari kemenakannya. Coba. Ada baca tapi ganti mendapatkan salam tempel dari kemenakan, dari sapar kemenakannya. Ia sangat ingin mendapatkan salam. Des 5 janda miskin 3 anak. Des 5 janda miskin yang memiliki 3 anak. Ia sangat ingin mendapatkan salaman tempel dari saudaranya dengan cara memasak ayam jara-jara untuk dihidangkan kepada saudaranya, tapi menemukan hambatan karena ayam jara-jara adalah ayam kesayangan anaknya. Ya, baru benar premismu. Ya, Anda tidak bisa membuat hajatan karena ini adalah akibat dia mau dapat salam tempel tadi. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar, 90% lah. Tapi ini udah benar banget. Keinginannya itu mendapatkan salam tempel, caranya itu memasak ayam jara-jara, nemuin hambatan nih ayam yang mau dimasak ini ternyata ayam kesayangan anaknya. Gitu. Oke, Nova. Des 5 minim perekonomian ingin mendapatkan rezeki di hari raya dengan cara menunggu. Nah, ini nih oke, dengan cara menunggu belas kasih sapar, menemukan hambatan, sapar pun belum bisa memberikan THR. Nah, kalimat ini nggak boleh hadir. Ini adalah jawaban atas hambatannya. Ini tuh ending kan? Ending kan apakah sapar memberi THR enggak kan? Jadi ingat ya, premis itu prinsipnya yaitu melihat masa depan karya kita dari awal sampai menjelang akhir. Akhirnya nggak boleh kamu bocorin. Bahwasanya sapar memberi atau tidak memberi itu tidak boleh ada gitu. Selanjutnya Mas Wijaya Harahap, Des 5 yang sudah 3 tahun menjanda, mengirim ketiga orang anaknya yang bekerja di sawah seorang kerabatnya untuk mendapatkan upah yang sebetulnya tidak mencukupi untuk kebutuhan makan, bersyukur. Aduh, ini banget ya, panjang kondisi awalnya ya. Oke, mana nih? Sangat ingin, usai lebaran kali ini sangat ingin menenangkan anaknya Giring yang merajut ke darah ayam kesayangannya disembelih untuk menjamu sapar dengan cara membelikan. Keinginannya menenangkan Giling. Caranya membelikan, menemukan hambatan, Des 5 tidak mempunyai uang untuk membelinya. Problemnya di sini adalah saya akan mulai dulu. Ini seperti create new story gitu, seperti membuat cerita baru daripada versi Kuri ini sendiri. Keinginannya itu bukan mengganti Kuri, karena itu adalah akibat yang muncul karena Des 5 mau memenuhi karena Des 5 mau mendapat salam tempel. Kalau dia ingat keinginan itu Anda mundur, kalau dia akibat berarti dia bukan keinginan. Kalau dia tumbal berarti dia bukan keinginan. Dia harus nongol karena dia adalah ejawantah dari kondisi awalnya yang udah terdesak sehingga dia tidak punya pilihan lain selain dia harus memiliki keinginan ini. Gitu. Janda miskin 3 anak, terus dia janda miskin 3 anak, terus dia ingin mengganti ayam kesayangan anaknya. Itu susah nyambungnya. Janda miskin 3 anak sangat ingin
mendapatkan salam tempel masuk karena urusannya sama kondisinya yang udah terdesak nih, udah miskin, udah janda, miskin, 3 anak, gue harus dapat rezeki ini, momennya hari raya ya udah akhirnya harus dapatnya salam tempel gitu. Diana C, Des 5, janda 3 anak, kesulitan secara finansial, oke masuk ini udah saya dapatkan, inginnya mana nih? Untuk sangat ingin mendapatkan salam tempel. Oke, good. Untuk bla bla lainnya dengan cara menjamu. Kami menemukan hambatan ayam yang tidak dimasak merupakan milik bungsunya. Yes. Diana ada nggak di sini Diana? Nggak ada ya? Nggak ada Bang. Ya, Diana ini 95% Diana. 95% ini. Kalian rekan-rekan coba lihat bagaimana Diana membangun premis. Seorang janda 3 anak kesulitan finansial. Oke, kalau bahasa saya ada Des 5, janda miskin 3 anak. Ada yang kurang pada kondisi awalnya, dikit ada. Ntar saya bongkar. Sangat ingin mendapatkan salam tempel. Nah, ini pula ada yang kurang dikit. Salam tempel dari siapa dan bagaimana kondisinya. Oke, salam tempel ketika hari raya untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Dengan ini udah nggak penting, ini udah jelas dia miskin, dia butuh ini memang. Dengan cara menjamu kerabatnya yang pulang kampung dengan gulai ayam. Tapi menemukan hambatan, ayam yang tidak dimasak merupakan milik anak bungsunya. Ini kalimat ini diganti. Ayam yang tidak dimasak merupakan kesayangan anak bungsunya. Bisa dibuat. Dan Anda cek lagi itu anak bungsu atau anak kedua. Ya, mungkin tidak teliti membaca, tapi ini bentuk premisnya bagaimana dia memasukkan template-nya itu udah isinya udah benar. Indriani, Des 5, janda, enggak anak, ini 3 anak ya. Hidup sebagai pekerja upahan. Oke, caranya ingin mendapatkan salam tempel. Good. Cara masak gulai ayam. Ada ayam udah masak ada. Ini nih, asik. Oke, sama kayak Diana. Indriani ada di sini. Hadir, Bang. Oke, Indriani bagus, ya, bagus banget ini, bagus. Premismu udah 95% lah. 95 lah saya kasih nilai ya. Kurangnya apa? Nanti kita bahas nanti. Oke. Sufardi, Des 5, ibu rumah tangga berarti menyampingkan rawangan giling yang tidak ingin tapi yang menjadi giling sangat ingin mengganti P. Enggak. Ini merupakan konsekuensi dari keinginan utamanya. Jadi seperti saya bilang di premis ya, coba ini dengarkan. Anda akan lihat di dalam cerpen itu akan banyak keinginan, akan banyak cara, akan banyak hambatan. Anda harus pilih satu yang mayor, yang bukan akibat. Misalkan ada keinginan 1, 2, 3. Keinginan 1 apakah dia muncul karena adanya keinginan 2? Oh ya, berarti keinginan 1 ini gugur. Keinginan 2 ternyata muncul karena ada keinginan 3. Berarti keinginan 2 gugur. Keinginan 3 yang dipakai sebagai keinginan utamanya. Begitu. Jadi dia bukan akibat daripada keinginan-keinginan yang lain. Begitu. Oke. Is ini Des 5, janda 2 anak. Sangat ingin mendapatkan salam tempel dari Sapar. Oke, dengan cara menyediakan makanan yang lezat. Bukan hambatan, laki-laki menangis, tak mau kalau kurik ayam sayangnya. Oke, Is, bagus banget Is. 95 lah Is ya. Nanti kita lihat yang benarnya seperti apa Is. Ronald. Des 5, janda miskin 3 anak. Oke. Anda mau jelaskan sampai ke pekerja upahan? Saya minum dulu ya. Caranya gimana nih? Inginnya apa nih? Oke, salam tempel, menjamu dengan cara menjanjung. Oke, menjamu nih, saya pakai. Menjamu dan menjanjung itu enggak usah Ronald. Harus pilih satu Ronald ya, yang paling mayor Ronald. Saya pakai yang menjamu ya. Bang. Gimana? Sebenarnya tadi menjamu saya tambahin terakhir tadi. Oke, Anda pakai menjanjung ya. Oke. Menjanjung keponakan dan istrinya. Tapi menemukan hambatan tidak merespon pujian. Nah, Ronald, merespon pujian adalah aktivitas setelah penyanjungan. Betul nggak, Ronald? Begitu. Ya. Nah, artinya apakah aktivitas penyanjungannya terhambat, Ronald? Tidak. Enggak. Oke. Jadi problemnya di sana. Oke, Eli. Des 5, 45, janda miskin 3 anak. Oke. Ini 3 anak ya. Kalian tuh jangan
Jangan ngurangin ini ya, jangan ngurangin jumlah anak orang ya. Udah jelas anaknya 3 ya, jadi 2, 1 segala macam. Bekerja, oke. Inginnya mana nih? Ingin mendapatkan salam tempel, oke. Mengajak safar keluarganya. Ini mengajak, caranya ngajak. Hambatannya, Gilang menangis ketika ayam nggak ada urusannya ini. Dia mau ngajak safar datang, terus Gilang nangis apa urusannya, Lel? Nggak ada urusannya, Lel. Caranya ngajak. Oke, dia mau ya, ngajak makan dia, Bang. Ya, apapun itu, kalaupun dia mau ngajak makan, kan nggak ada nggak ada sambungannya sama si Gilang, si Giling ya. Ini kok kamu ganti nama Giling. Giling yang nangis ya. Kan Giling yang nangis gitu ya. Karena kalau kita lihat ceritanya kan akhirnya kan dia kan datang, dia kan berhasil mengajak kan? Iya, tetap datang. Apakah yang menghambat dia mengajak? Nggak ada. Bahkan Giling nangis pun bukan hambatan dia di dalam ceritanya. Oke, nggak apa-apa, itu ujungnya ya salah tuh Rosa, Mas Rosa. Jenis 5 jadi 3 anak mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Oke, inginnya mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya, untuk kebutuhan merayakan Lebaran. Ya, ingat ya, settingnya ini udah Lebaran ketiga loh, jangan malahan kebutuhan Lebaran loh. Caranya ngundang siapa? Caranya ngundang, hambatannya enggak sama kayak Leli ini. Iya. Salah ya. Oke. Oke, nah teman-teman. Siap. Saya mau kembalikan lagi. Saya mau ke yang premis yang belum saya koreksi tapi orangnya udah datang loh. Bondan? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Des 5 janda buruh tani tertekan kemiskinan, utang, bla bla lainnya. Oke, ingin mendapatkan rezeki non-vlog di hari raya. Ingat ya, premis itu bahasanya teknis. Apalagi kita ini sudah membuat premis dari cerita yang udah ada. Jadi mendapatkan rezeki non-vlog ini harus ini kan harus dibuat lebih spesifik. Apa? Mendapatkan rezeki udah jelas kan, untuk ingin mendapatkan salam tempel sebenarnya. Jangan memakai bahasa-bahasa yang tidak spesifik ya. Selama dia masih bisa kita spesifikkan. Dengan cara mengincar salam tempel. Oke, jadi kamu tidak membuatnya spesifik karena ingin menspesifikkannya di sini. Tapi bukan hambatan, safar Lebaran kali ini hanya membawa sedikit oleh-oleh. Enggak. Caranya itu dia mau ngincar. Apakah berarti yang kita hambat pengincarannya? Pengincarannya di sini aman-aman aja tuh. Cara dia ngincar itu dia tahu safar datang dan nggak ngasih uang, terus dia incar lagi sampai ke pagar pekarangan, terus dia incar lagi sampai ke rumah yang akan melepas safar pergi. Nggak ada masalah nih Bondan, pengincarannya nggak ada masalah kalau mengincar yang kamu pilih. Bu Endang, nggak apa-apa kita bahas saja, nanti orang bisa melihat rekamannya. Dia 5 janda beberapa anak tertekan, oke, yang menumpuk, memiliki seekor ayam jari-jari kesayangan Giling, ingin mendapatkan salam tempel, oke, saya terima. Yang oke, bla bla lainnya dengan cara apa nih? Sapa dengan cara mana ya? Oke, dengan jamuan ya. Oke, ini harus dengan cara menjamu gulai ayam, oke, dengan hambatan. Nah, caranya menjamu sementara hambatannya safar dan minum tidak memberikan salam tempel, tidak nyambung. Kalau dia menjamu, apa yang menghambat dia menjamu? Oke, ini kan akhirnya kan berhasil dia jamu tuh si Safar dan si Ningrum. Ada yang belum saya bahas lagi siapa ya? Supaya clear ya, udah ya, udah. Oke, saya mau ke Mbak Darmawati Majid. Mbak Darmawati Majid mana? Coba unmute bentar. Ya Bang. Oke, Mbak. Ya Bang. Premis ini Mbak ya, dari sangat ingin sampai bawah ini clear nih, asik banget, betul. Coba sekarang karakterisasinya ini yang kurang, saya akan pinjam karakterisasi dari teman-teman tadi, ya. Nah, plus saya tambahkan ini loh, tambahkan Safar yang udah ngasih
dia salam tempel di hari raya sebelumnya. Oke, gini bunyinya. Des 5, 45 tahun, anggaplah itu janda miskin 3 anak. Janda miskin 3 anak yang lebaran lalu pernah mendapatkan salam tempel dari Sapar, keponakannya. Itu tuh kondisi awalnya. Anda harus tahu. Nanti saya jelaskan kenapa saya bawa dia pernah dapat. Des 5, 45, Des 5 janda miskin 3 anak yang tahun lalu mendapatkan salam tempel dari Sapar kemenakannya, sangat ingin mendapatkan kembali salam tempel di lebaran ini dengan cara nah sekarang saya pakai bahasanya Mbak Darmawati Majid, dengan cara menyajikan makanan enak ke keponakannya atau menyajikan gulai ayam ke keponakannya, tapi menemukan hambatan. Ayam yang ingin dihidangkan kepada Sapar adalah ayam kesayangan anaknya, giling. Oke. Sekarang kenapa saya memasukkan tadi salam bahwasanya Des 5 pernah mendapatkan salam tempel pada lebaran tahun lalu ke dalam karakterisasinya, penting banget supaya Des 5 itu dalam keadaan pantas banget untuk dapat salam tempel. Karena apa? Dia sudah punya referensi. Dulu lebaran lalu gue ini dapat salam tempel. Sampai dia ngotot banget nih, pasti dapat lah, kemarin kan dapat. Tapi kalau kamu enggak masukkan Des 5 janda miskin 3 anak yang lebaran tahun lalu pernah mendapatkan salam tempel dari Sapar keponakannya, kalau kamu tidak masukkan itu, kamu cuma sampai Des 5 janda miskin 3 anak sangat ingin mendapatkan salam tempel dari Sapar kemenangannya, dia tidak berada pada posisi yang maksimal sehingga dia benar-benar mengincarnya. Tapi kalau dia sudah pernah kamu buat dia pernah dapat, terus dia akhirnya sangat ingin, wajar karena dia sudah ada referensi sebelumnya. Jadi clear ya. Karakterisasinya Des 5 janda miskin 3 anak yang lebaran tahun lalu pernah mendapatkan salam tempel dari Sapar kemenakannya. Sangat ingin mendapatkan salam tempel kembali di hari raya ini dengan cara menjamu Sapar dengan opor ayam jara-jara. Tapi menemukan hambatan karena ayam betina yang ia hidangkan ke Sapar adalah ayam kesayangan giling anaknya atau ayam kesayangan anak. Clear? Jadi teman-teman, begitu cara bagaimana membuat premis ini. Tapi saya senang sekali teman-teman sudah memasukkan, kamu udah menunjukkan you learn the rules ya, teman-teman udah learn the rules semua daripada premis yang awal kan itu udah improvisasi semua ya. Kalau ini sudah memasukkan sehingga kita mengoreksinya juga lebih mudah. Kalian membaca premis kalian pun juga akan lebih mudah. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Halo Bang Benny. Ya, silakan. Sebetulnya premis itu sama nggak sih sama kerangka cerita? Iya, oke. Saya nggak tahu pengalaman Cecep, tapi saya selama waktu saya sekolah saya juga mendapat pelajaran tentang membuat kerangka karangan, gitu ya. Membuat kerangka karangan yang itu diminta oleh guru bahasa Indonesia saya. Tapi guru bahasa Indonesia saya tidak pernah nunjukin kerangka karangan yang benar tuh kayak apa. Dan sampai sekarang saya cuma dengar kerangka karangan, tapi saya bingung kerangka karangan yang benar itu seperti apa. Jadi kalau Anda ingin menyebut ini kerangka karangan juga tidak apa-apa, Cecep. Jadi, ini kayaknya matching kalau gue buat sebagai kerangka karangan. Saya tidak terlalu peduli sama itu. Tapi apakah ini sama dengan kerangka karangan? Saya tidak pernah mendapatkan pengalaman mendapatkan kerangka karangan itu seperti apa. Yang ada mungkin saya ngira-ngira aja ini kerangka karangan sebelum saya menemukan rumus ini ya. Tapi intinya ini adalah sebagaimana kita sampaikan kemarin pertama materi premis, ini adalah rancangan dasar dalam menulis, itu ada di sini. Misalkan rancangan dasar itu sama saja dengan kerangka cerita bagi Cecep, nggak apa-apa Cecep. Kamu sebut premis itu adalah kerangka cerita. Monggo. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Yang lain? Nanya dong. Untuk apakah cara itu selalu bertentangan dengan hambatan gitu? Iya dong, harus.
Itu kan jadi hal yang harus diperhatikan dalam premis nomor 5 itu. Cara itu versus hambatan. Baca slide dan baca lagi esai. Cara harus nabrak hambatan harus nabrak cara, bukan hambatan nabrak keinginan. Supaya teknis nanti, tabrakannya itu asik. Ini buat menciptakan konflik gitu ya Bang ya? Betul. Oke Bang, kasih. Sama-sama. Silakan. Saya kasih sampai pukul 3 ya. Oke. Bang, kalau premis ini nantinya bisa dijadiin apa sih kayak sinopsis gitu di awal gitu? Oke, good. Apa beda premis sama sinopsis ya? Pertama saya bilang dari unsur dulu. Premis itu harus spoiler. Premis harus menunjukkan kondisi akhirnya. Kalau kita kan kalau sinopsis itu memberikan Anda gambaran kepada orang yang membaca premis, kondisi dari mana ceritanya berawal sampai menjelang akhir. Kalau sinopsis, ceritanya berawal sampai akhir. Gitu. Kalau kamu elemen-elemen sinopsis itu simpel. Sinopsis itu kalau kamu mau buat sinopsis ya teman-teman, rumus sinopsis itu adalah premis plus kondisi akhir. Udah, itu adalah rumus sinopsis. Itu satu. Kedua, tampilan sinopsis itu harus storytelling. Dia harus bercerita, bukan menampilkan pointer-pointer seperti di premis. Gitu. Paham ya, Is? Tapi justru kadang baca sinopsis itu cenderung akhirnya itu sama disembunyikan juga gitu. Jadi biar mungkin kamu baca di mana, Is? Kamu baca di mana, Is? Ya beberapa buku gitu kayak gitu. Ya. Kalau kamu baca buku dan kamu baca sampul belakang buku itu plus sinopsis, itu blurb. Itu pancingan orang untuk baca kisah yang lebih panjang, itu nggak ada rumusnya itu. Itu bukan sinopsis, itu blurb. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Silakan. Oke. Kalau memang tidak ada, kita akan lanjut. Saya akan review sebentar, teman-teman. Story by tree ada 3. Yang pertama yaitu premis untuk memastikan cerita Anda ringkas. Yang kedua, ada namanya text integrity untuk memastikan cerita Anda mengalir. Hari ini kita akan belajar itu tentang text integrity. Tapi sebelum saya sampai di sana, saya mau ngasih pengantar dulu tentang rewriting. Saya akan coba share screen, dan ini punya hubungannya sama text trigger nantinya. Saya mau konfirmasi dulu, ini apakah sudah kelihatan slide saya? Sudah. Sudah ya. Oke. Rewriting dalam cerpen. Sebagai bacaan sekali duduk, bisa dilihat perubahannya? Bisa. Ya, tadi soalnya di kelas A itu nggak berubah. Sebagai cerita sekali duduk, kita nyebut cerpen sekali duduk, maka berarti cerpen tersebut adalah cerita yang selesai dibaca sekali duduk. Begitu. Dan oleh karena itu juga, bagaimana misalkan cerpen yang seharusnya selesai dibaca sekali duduk, ternyata dia gagal dibaca sekali duduk. Saya mengulangi pertanyaan yang lalu, pertanyaan kemarin, apakah ia tampil sebagai cerpen yang buruk atau dia gagal tampil sebagai cerpen? Iya, sama aja kedua-duanya. Nah, kalau merunut dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, ini gimana ya masalahnya ya? Perasaan premis saya udah bener gitu loh. Terus riset saya juga udah benar. Kalau rekan-rekan membaca esai itu saya tulis setelah materi premis ya. Saya bilang, sekarang Anda bisa melakukan riset. Nah, jadi
Jadi riset itu kapan dilakukan? Riset itu dilakukan setelah Anda nulis premis. Bukan ketika Anda nulis atau ketika Anda belum nulis apapun. Ya ngapain Anda riset? Anda nggak tahu rancangan cerita Anda seperti apa. Jadi riset itu kapan dilakukan? Riset itu dilakukan setelah premis jadi. Apakah riset itu bukan bagian persiapan cerita? Enggak. Riset itu adalah bagian persiapan cerita. Persiapan cerita itu yaitu premis dan riset. Nah, premisnya udah baik nih. Kamu udah melakukan premisisasi atas idemu. Kamu sudah membuat risetnya bagus banget. Tapi kok nggak ngalir ya ceritanya ya? Problemnya apa ya? Gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya sebelum sampai ke materi akan membincangkan itu, saya akan ngomongin riset dikit aja dulu ya, supaya kalian tidak memandang riset itu sebagai sebuah hal yang gampang lah karena dia pendek hasilnya gitu lah. Ceritanya pendek, ngapain risetnya serius-serius amat. Riset yang tidak tuntas itu akan membuat cerpen Anda akan tampil imbisil. Imbisil itu Anda pikir keren tapi norak. Karena begitu banyak data-data yang nggak valid, begitu banyak perumpamaan-perumpamaan yang nggak bagus sesuai sama konten cerita, itu berbahaya sekali. Nah, tentang riset di dalam cerpen ini sendiri ada orang anggap dia tidak usah terlalu serius bagaimana riset di dalam novel. Saya membantahnya karena menurut saya akan mengambil analogi orang yang membuat ulasan atau review terhadap buku dengan endorsement terhadap buku. Endorsement itu pujian di sampul buku biasanya. Saya pernah ini dapat sering banget dan kasus ini. Ada orang bilang, Bang Ben, saya punya novel nih. Sorry, saya punya kumpulan cerpen nih. Bisa nggak dibantu kumpulan cerpen ini dibuat kata pengantarnya oleh Bang Ben? Oh, oke. Terus saya sampaikan, saya kayaknya 3 minggu ini sedang penuh deadline. Saya baru bisa minggu ketiga. Saya butuh waktu kurang lebih 2 pekan untuk membacanya. Bagaimana? Terus katanya, aduh nggak bisa, ini butuh cepat ini. Oh, kalau butuh cepat, saya mohon maaf sekali. Oh, bisa lah Bang Ben. Kalau gitu nggak usah kata pengantar, Bang. Apa saya bilang? Bang Ben, endorsement aja. Apa bedanya? Mau nulis endorsement, mau nulis kata pengantar, syaratnya satu. Cerpen-cerpennya di dalam buku itu harus selesai dibaca. Problemnya adalah bukan saya tidak mau kasih kata pengantar yang panjang, tapi saya tidak punya waktu untuk membacanya. Nulis endorsement pun kalau tidak baca cerpennya atau isi bukunya sampai habis, ya mau nulis apa? Makanya 2018 itu saya riset kecil-kecilan dan saya rilis di Facebook, hasilnya apa? 7 dari 10 penulis endorsement di buku tidak membaca bukunya. Itu bahaya banget. Jadi dia muji-muji tapi dia nggak tahu apa yang dipuji gitu loh. Jadi riset itu seperti itu. Artinya mau novel, mau novelet, mau cerpen, karya prosa ketiga genre prosa ini sebenarnya adalah tampilan hasil olah abstraksi dari riset itu. Ya, jadi sari riset itu diolah dan ditampilkan ke dalam novel dalam kapasitas yang lebih banyak, terus ditampilkan ke dalam cerpen dalam kapasitas, dalam kapasitas yang sedang, dan ditampilkan dalam cerpen dalam kapasitas yang sedikit, yang jauh lebih sedikit. Itu aja. Kalau masalah risetnya ya juga harus tetap menyeluruh. Riset ini bagian dari persiapan cerita yang memang harus dibereskan. Tapi premis dan riset yang matang kadang-kadang tidak mampu membuat cerpen menjadi cerita yang mengalir. Malah bagi sebagian orang, hal tersebut justru membuat cerita kesulitan bergerak. Bagaimana bisa terjadi? Ya, premis yang bagus, riset yang selesai bukan jaminan tulisan Anda mengalir. Dia hanya memastikan tulisan Anda nanti premis itu ringkas, riset itu memastikan tulisan Anda berisi. Tulisan Anda memiliki rancangan dasar yang benar. Nah, ngalir nanti dulu. Bisa aja sebabnya apa? Penyebab kita akan pahami di sini dulu, teman-teman. Saya ingin kita ke sini. Ini namanya rewriting. Saya mau tanya nih satu-satu nih, supaya
supaya enak ini nanti. Mbak Ati, kalau nulis apapun itu, kapan Mbak Ati memutuskan bahwa tulisan itu adalah draft 1? Kalau saya biasanya memang tidak memakai ini, jadi mengalir saja menulis. Kemudian tapi saya bikin seperti bagan ore-orean gitu. Ini semacam plot gitu ya, kemana. Terus nanti di plot itu saya uraikan lagi menjadi kecil-kecil, terus saya detilkan lagi ke sebuah tulisan, baru diringkas-ringkas gitu supaya padat gitu. Ya, pada titik proses yang mana Mbak Ati nyebut ini adalah draft saya. Karya saya sudah karya mentah saya sudah jadi, itu pada titik mana? Ketika sudah dibacakan paling nggak beberapa orang, dan saya sudah mantap. Siap. Terima kasih poinnya. Jadi ketika dia sudah dibaca oleh first reader, gitu ya. Oke, selanjutnya terima kasih Mbak Ati. Bondan bisa nyimak saya nggak? Oke, bermasalah ya. Oke, satu lagi deh. Bang Paris Jaya, on nggak nih? Bang Paris Jaya. Nggak juga. Ya, oke deh. Nah, saya mau nyampaikan adalah premis ini, atau ada yang bisa jawab? Kapan kalian nyebut tulisan kalian itu udah draft? Ada yang bisa ngasih pendapat? Sepengalamannya aja. Kalau Mbak Atik itu kan apabila tulisannya itu udah dia tunjukkan ke orang-orang. Sudah ada ide sama kerangka. Oke, ini siapa yang ngomong? Ronald. Oh, Ronald, oke. Sudah ada ide dan kerangka. Jadi, tahapnya itu kerangka itu nyebutnya kerangka itu premis atau apa, Nal? Premis. Oke, jadi kalau udah ada premis itu draftnya. Oh ya. Oke, ya. Nah, draft itu saya akan bilang setelah premis Anda akan melakukan riset, setelah riset Anda akan melakukan writing, Anda akan melakukan menulis. Nah, tujuan writing ini, tujuannya apa? Tujuan writing ini untuk menghasilkan draft. Tujuan writing ini untuk menghasilkan draft. Draft itu adanya di sini. Nah, tapi proses ini yang ingin saya sampaikan sebelum kita nanti sampai ke teks integer. Ini penting. Jadi ketika menulis itu polanya, yaitu pola produksinya, yaitu menulis kasar. Jadi artinya setelah Anda dapat premis nih, terus Anda udah sempurnakan risetnya, Anda nulis aja dia sampai selesai. Itu namanya root writing. Apabila Anda nulisnya sampai selesai, apakah dia sudah jadi draft 1? Enggak, dia belum. Setelah itu ada proses namanya reading. Anda baca tulisan kasar Anda tadi, gitu. Saya mau menyampaikan ya, root writing, nulis kasar ini apa rumusnya? Enggak boleh kamu berhenti nulisnya, gitu. Berhenti untuk memperbaiki tulisan, maksudnya gitu. Misalkan oh salah ini tokoh ini gini, enggak, itu enggak boleh. Kalau kamu melakukan root writing seperti itu, root writing kamu lama banget. Nulis ini dengan bekal ingatan akan premis. Premis Anda udah beres, maka Anda nulis dari awal sampai selesai. Habis itu Anda reading, Anda baca ulang hasil root writing. Anda baca ulang hasil root writing itu, baru setelah itu Anda menulis ulang. Menulis ulang itu konteksnya rewriting bukan menulis dari awal sampai akhir, tapi apa maksudnya menulis ulang itu? Draft 1 seperti apa? Jadi ini ya, premis dan riset itu persiapan cerita. Sedangkan ketika kamu menulis, sebenarnya bukan menulis sekali itu menulis, tapi menulis itu tahapnya ada menulis
menulis kasar dan menulis ulang, sehingga ini akan melahirkan draft 1. Problemnya adalah ketika Anda menulis ulang itu, sebagian besar orang menulis ulang itu nyebutnya sama saja dengan ngedit, padahal enggak, beda sekali. Nulis ulang itu kamu memastikan bahwasanya, menulis ulang itu kamu memastikan bahwasanya tulisanmu itu mengalir, itu dia. Rewriting itu memastikan tulisanmu itu mengalir. Premis, kan premis itu biasanya patah-patah ya. Maka untuk mempernisnya itu kamu harus melakukan penulisan ulang. Draft pertama bukanlah hasil root writing, bukanlah hasil menulis kasar, melainkan hasil menulis ulang. Nah, prinsip rewriting itu, saya sampaikan tadi, prinsipnya itu membuat tulisan mengalir. Tapi kehadirannya di dalam cerita seperti apa? Nih, saya akan membuat analogi. Semoga ini bisa membantu Anda. Analogi ini, analogi ini akan saya sampaikan di dalam materi teks intriga. Oke. Nah, karena dia menulis orientasi rewriting adalah untuk memastikan tulisan kita mengalir. Sekarang problemnya ada pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat tulisan kita mengalir. Tulisan kita mengalir seperti di materi sebelumnya, story by tree yang kedua, yaitu tulisan Anda harus mengandung text intriguer. Apa itu text intriguer? Kita akan bahas di sini. Ini nampak ya, nampak ya ininya tampilannya. Ya, kelihatan Pak. Oke, teks intriguer adalah perangsang kepenasaran pembaca. Jadi tulisan Anda itu harus mengandung ini. Seperti apa tampilannya di dalam cerita akan kita bahas. Akan saya tampilkan. Cerpen yang mengalir adalah cerpen yang mengandung teks intriguer. Terus, nah, teks intriguer ini, kalau saya boleh beranalogi, tadi yang saya putus ya, itu seperti pentol bakso pada mie ayam. Kalau saya punya teman gitu yang itu suka banget makan mie ayam bakso, ya, mie ayam bakso, pentol bakso pada mie ayam bakso, dan saya tuh heran kenapa sih harus bakso, nggak enak katanya. Ini enak kok, dan jumlah pentolnya itu cuma 2, dan dia tidak makannya itu sekali langsung habis atau dia buat itu terakhir gitu karena saya enggak, dia makannya sedikit demi sedikit gigitannya gitu. Gigitannya sampai itu habis itu. Jadi dia dan ketika saya membuat formulanya, oke, ini ada teks intriguer gitu. Jadi kehadirannya itu seperti pentol bakso pada mie ayam bakso, kehadirannya itu seperti irisan bawang pada pizza sosis atau pizza daging. Anda pesan pizza daging, Anda pesan pizza sosis, di sana ada irisan bawang bombay. Yang itu bagi saya pribadi, saya suka banget, dan itu membuat pizza itu enak gitu, enak. Tapi kalau bawang bombay yang bukan topping utama itu nggak ada, waduh, benar-benar ada yang salah ini dengan hidangan ini. Teks intriguer juga seperti sentuhan rendah pada gaun. Jadi ada gaun yang indah, ada sebuah videonya, ada gaun yang mahal banget, itu megah banget dipakai oleh orang gitu. Terus ada desainernya bilang gaun ini akan menjadi 10 kali lipat lebih indah hanya dengan satu sentuhan. Apa? Dia tambah rendah di belahan dada gaun itu. Oh, memang iya. Gaun itu menjadi kelihatan jauh lebih indah. Bukan hanya mahal, tapi mahal dan indah. Dikit banget dia ada di sana. Dan teks intriguer itu ukiran yang melingkari bonggol kubah masjid yang polos. Kubah masjid itu polos, bagian besar begitu ya. Kalaupun ada yang bermotif, saya akan ngambil contoh yang polos. Dan ukirannya itu ada di bonggolnya, dikit banget. Dikit banget. Dan setiap orang memandang kubah masjid itu, mereka akan auto langsung ke bawah terus melihat bonggolnya. Dan itu menjadi daya tarik yang luar biasa dari kubah itu, sehingga orang-orang pun akan setiap lewat, orang akan melihat kubah masjid itu sendiri. Nah, sampai di sini sekarang kita ada pertanyaan setelah analogi tadi. Seperti apa wujud teks intriguer ini di dalam cerita pendek? Seperti apa wujudnya? Kan tadi kita ngomongin definisi.
supaya dia terukur, saya harus kasih ini dong, saya harus kasih contoh-contoh gitu. Saya harus kasih sesuatu yang bisa buat kalian, oke, this is text in trigger. Oke, text in trigger itu dia akan mewujud di dalam cerpen di dalam 4 hal. Pertama, questioning. Dia dalam bentuk mempertanyakan. Margaret Atwood dan Neil Gaiman, siapa yang nggak kenal dua orang pakar kepenulisan ini yang tulisannya keren-keren banget. Dalam master class-nya bilang, agar cerita mengalir, salah satu teknik yang dipakai oleh banyak sekali orang, yaitu dengan memakai questioning, yaitu mencantumkan atau menerakan pertanyaan baik itu yang disampaikan, yang disuarakan langsung oleh tokoh, baik itu yang disuarakan narasi sehingga pertanyaannya menjadi pertanyaan tidak langsung, ya, pertanyaan naratif, atau juga pertanyaan antar tokohnya. Nah, biasanya teknik text in trigger ini itu hadir di ujung paragraf. Di ujung paragraf untuk buat orang penasaran. Apa berikutnya? Orang penasaran ingin tahu apa jawaban dari pertanyaan besar ini sendiri. Contoh, misalkan Anda membuka cerita Anda dengan adegan pembunuhan. Adegan pembunuhan Anda buat sedemikian rupa sampai Anda akhiri paragraf itu dengan pertanyaan siapakah pembunuhnya. Benarkah ibuku yang menghabisinya? Kemana perginya si pembunuh? Apakah benar dia masih hidup sebagaimana cerita tidak? Nah, ini adalah teknik bertanya. Teknik questioning ini adalah text integrity yang biasanya, kalau kata William Zinsser dalam bukunya On Writing Well, mungkin di antara beberapa kalian sudah baca lagi deh. William Zinsser itu nulis ketika ngomong paragraf pertama, teknik pertama kali yang paling klasik, yang paling sering orang gunakan supaya orang mengikuti cerita tersebut dari awal sampai akhir, teknik pembuka paragraf bagi William Zinsser yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Tapi Zinsser tuh membuat pertanyaannya bukan hanya di akhir, tapi juga di awal. Bagi saya itu tidak ada masalah. Tapi sebenarnya teknik questioning ini di dalam cerita, karena Zinsser kan seorang pakar tulisan non-fiksi. Tapi di dalam fiksi untuk membuat, bukan hanya memikat orang pada paragraf pertama, untuk memikat orang untuk melanjutkan pembacaan, jenis-jenis pertanyaan semacam ini dia hadir menutup paragraf Anda. Sehingga orang penasaran apa lagi paragraf selanjutnya. Begitu. Orang menantikan jawabannya. Yang kedua, seperti apa dia tampil? Dia tampil declaring. Declaring ini menyatakan. Nah, declaring ini biasanya akan tampil seperti itu. Tunggulah, malam Jumat nanti kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Ibuku mati tahun lalu dan hari ini adikku juga mati. Semua di tanganmu, semua akan jadi urusanku. Ini bentuk declaring secara langsung, ini bentuk declaring secara tidak langsung. Apa supaya Anda tahu pemicu? Anda tidak bisa sekonyong-konyong menaruh declaring ini di akhir paragraf, ya. Syarat declaring itu digunakan apabila tokoh Anda berada pada titik emosi tertingginya, klimaks. Artinya Anda harus membangun emosinya dari awal sampai akhir. Anda harus membangun emosinya dari awal sampai akhir. Anda harus membangun emosinya bukan dari awal sampai akhir, dari awal, menengah sampai puncaknya, dan akhirnya dia tidak punya pilihan lagi tokohmu selain dia declaring, dia mengungkapkan kegeramannya. Kalau Anda tidak membuat itu, maka tokoh Anda akan jadi imbisil, jadi robot, alih-alih mengungkapkan emosi, tapi dia malahan jadi tidak punya ekspresi sama sekali. Yang ketiga, pre-acting. Pre-acting ini yaitu Anda membuat Anda mengondisikan seolah-olah karakter Anda sedang putus asa berjalan di tubir jurang, gitu. Ini sih semacam itu sih, analoginya begini. Jadi seolah-olah karakter Anda sedang putus asa berjalan mendekati tubir jurang. Apa pre-acting ini? Artinya Anda menulis sebuah teks di mana dia akan memancing orang ingin tahu apa aksi berikutnya.
aksi, ya, aksi, acting, act itu aksi. Aksi adalah kata kerja. Kata kerjalah yang menggerakkan cerita. Nah, jadi aksi ini sendiri penting. Dia pre-acting ini sendiri akan bentuknya itu akan membuat orang-orang sendiri penasaran. Berikutnya aksi apa? Karakter Anda, anggaplah karakter Anda yang sedang putus asa berjalan mendekati bibir jurang. Ini nih, ini adalah teks integrinya. Dan orang-orang nunggu nih, waduh, apakah karakter akan terjun jurang atau seseorang menyelamatkannya? Apabila Anda buat teks integrinya adalah, misalkan kita buat tokoh antagonik itu Mila, misalkan Mila dalam keputusasaannya karena diusir orang tuanya, padahal dia difitnah, akhirnya berjalan tidak tentu arah, dan tanpa dia sadari 2 meter di depan, 1 meter di depannya adalah jurang yang menganga. Anda hentikan teks Anda di situ, Anda sudah berhasil akan buat orang akan lanjut baca berikutnya. Karena orang bertanya-tanya, itu adalah sebuah teks integri yang akan memancing orang-orang ingin tahu apa aksi berikutnya. Apakah dia benar-benar terjun jurang atau ada orang yang menyelamatkannya? Kalau memang dia tokoh antagonik, pembacanya akan berharap, aduh ini tolong dong, jangan terjun jurang dong, atau please dong ada yang menyelamatin. Kalau dia tokoh antagonik, pembaca biasanya ya udahlah lu terjunlah gitu, terjun gitu segala macam. Nah, apakah kurang lebih seperti itu tampilannya. Sementara tampilan yang keempat, tampilan terakhir daripada teks integri, yaitu dia tampil sebagai new fact atau fakta baru. Fakta baru ini seperti ini. Saya langsung kasih contoh, habis itu saya kasih penjelasan. Karakter tadi anggaplah memutuskan terjun ke jurang. Gitu. Cerita beralih ke fakta baru bahwa ia memiliki kembaran. Itu fakta barunya. Itu adalah fakta barunya. Bayangkan, kalau ceritanya sudah dapat fakta baru, orang-orang akan boost, what next? Gitu. Dan yang kedua, misalkan kita contoh lagi, seorang alim yang diam-diam berselingkuh dengan seorang guru mengaji mendapat pesan WhatsApp, Mas, aku hamil. Itu fakta barunya. Nah, apa ciri kalau dia fakta baru? Kalau dia ciri fakta baru, yaitu dia adalah antitesa atas kestabilan yang selama ini. Dia adalah lawan dari fakta lama. Lawan dari fakta lama adalah hal-hal seperti memiliki kembaran, pasangan selingkuh yang hamil ini tidak pernah disangka-sangka begitu. Dia merupakan fakta baru yang akan menabrak fakta lama. Dan biasanya ini hadir sebagai apa? Ini hadir sebagai hambatan. Fakta baru biasanya akan hadir sebagai hambatan. Di dalam bangunan dia hadir sebagai hambatan. Nah, sekarang kemunculan ini sendiri, questioning itu biasa banget. Biasa banget dia muncul di paragraf pertama. Ini bukan berarti dia selalu muncul di paragraf pertama ya. Teknik bertanya tadi biasanya muncul di paragraf pertama. Biasanya sebagian besar gitu. Dan teknik declaring itu biasanya menutup sekuen. Menutup sekuen itu kalau Anda baca cerpen itu biasanya setelah sekian paragraf ada bintang 3. Ada jedahnya gitu loh. Habis itu akan masuk ke bagian lagi. Nah, bintang 3 itu ada pemisah sekuen. Nah, untuk menutup sekuen itu teknik declaring atau mengungkapkan kegeramannya itu, mengungkapkan puncak emosinya itu biasa orang gunakan untuk menutup sekuen. Sedangkan teknik pre-acting atau sebuah teks yang akan memancing orang ingin tahu aksi selanjutnya itu biasanya menyambung antar paragraf. Berarti teknik ini yang paling sering digunakan, yang paling sering hadir di dalam cerita. Dan new fact biasanya dia tidak peduli dia hadir dimanapun, tapi pasti dia bukan hadir di paragraf pertama ya, karena dia sebagai hambatan. Dia akan hadir sebagai hambatan. Dia antitesa dari cara yang Anda pilih. Oke, sampai di sini saya ingin ngasih latihan untuk memastikan teman-teman sudah memahami ini atau belum. Nah, untuk latihan ini saya minta tolong
admin untuk mengirimkan file kepada di grup. Silakan teman-teman cek grup ya. Itu ada 8 contoh teks. 8 contoh teks yang mengandung teks integri semua. Anda tolong dong tegaskan, Anda pilih yang jenisnya apa, apakah contoh ini jenisnya questioning, declaring, reacting, atau new fact. Saya mau mastiin ini dulu, baru setelah itu kita akan bertanya. Saya kasih waktu 15 menit untuk membaca 8 kutipan cerpen itu, serta teman-teman tolong cari apa jenis teks integrinya. Demikian. Silakan Dika di-share di grup. Oke, itu sudah di-share di grup ya teman-teman. Tolong dong teks integrinya itu apa? Teks intriggernya apa? Saya mau izin ke belakang sebentar ya. Nanti saya kembali 15 menit lagi.
Oke, teman-teman. Pembacaannya saya pikir sudah tuntas. Dan mari kita akan coba bahas sama-sama. Dan dalam kesempatan pembahasan ini, saya minta teman-teman bantu menyebutkan kategori teks integernya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Ini udah tampil ya? Oke. Oke, udah tampil. Sebentar, saya mau setting dulu. Oke. Ya, menjual terenggiling. Sorry, dia tampilnya beda ya. Menjual terenggiling, siapa bisa? Ini masuk kategori apa? Dan ceritain dia kenapa dia. Oke. Ronald apa? Declaring. Apa ya? Iya, menurut saya mungkin ya declaring, Bang. Kenapa, Nal? Kamu bilang dia declaring, Nal? Karena dia di sini seperti menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membuat kita pembaca menjadi semakin penasaran gitu. Dalam bentuk pernyataan-pernyataan saja, tidak ada pertanyaan, tidak ada juga dalam bentuk fakta baru ataupun pre-acting. Oke, Nal. Jadi ini juga untuk semuanya yang menjadi parameter bahwasanya yang menjadi parameter Anda akan menentukan teks integernya apa adalah setelah apa efek yang apa efek yang dihasilkan oleh setelahnya. Tentu saja efek sebagian besarnya adalah efeknya yaitu efek what next ya. Maaf Bang, ini sebentar. Ini yang menjual terenggiling ya. Di teks tadi suara saya tidak kedengaran atau gimana? Kedengaran ya? Kedengaran. Oke, ya. Oke deh. Ronald, silakan cek dulu catatanmu. Oke, siapa lagi? Ada pendapat lain nggak? Saya Pak. Questioning kayaknya. Maaf. Oke, wait. Satu-satu dulu ya. Berarti Ronald nyebut ini questioning ya. Nah, oke nah. Ya, sorry. Questioning. Sebelum yang lain jawab, saya akan sampaikan nih ke teman-teman ya bahwasanya jangan sampai Anda ketipu gitu ya. Jadi efek yang ditimbulkan oleh teks integer adalah dia akan menimbulkan efek what next. What next? Artinya orang bertanya apa selanjutnya. Jadi jangan nanti kalau kalian jangan sampai efek what next ini masuk ke dalam kategori karena bisa aja semuanya nanti questioning misalkan begitu. Jadi efek yang ditimbulkan oleh teks integer itu bukan wajib, harus dan pasti adalah mempertanyakan oke, apa nih berikutnya gitu ya gitu. Tapi berikutnya sebagai apa itu hal-hal yang lain, hal-hal yang ada di teks integer. Oke, Ronald menyebutnya ini questioning. Kalau ini questioning, yang mana yang dia mempertanyakan, Ronald? Tapi bukan itu yang menyebabkan dia menangis. Jadi ada satu yang lain. Gitu. Mana yang dia bertanya? Dia justru menyanggah itu, Ronald. Oke, Rosa, silakan. Ya, Pak. Kalau menurut saya ini pre-acting, Pak. Pre-acting. Oh, kenapa Ronald? Kenapa Rosa dia bisa jadi pre-acting? Sebab kalimat tapi bukan itu yang menyebabkan ia menangis itu menimbulkan sebuah penasaran dan tanda tanya di paragraf selanjutnya itu. Oke, yang lebih spesifik. Tapi bukan itu yang menyebabkan ia menangis adalah orang akan bertanya apa yang buat ia menangis kan? Tindakan apa yang membuat orang menangis? Actionnya apa? Actingnya apa? Gitu kan? Yang membuat ia menangis. Oke, terima kasih Rosa. Menjual terenggiling, tolong catat nanti supaya teman nanti bisa belajar menganalisis dari materi ya. Menjual terenggiling adalah pre-acting. Selanjutnya, apa nggak jalan ini? Wait, saya ulangi lagi. Oke, saya ulang ya. Tadi dia nggak jalan. Udah tampil ya? Tampil? Tampil Pak.
Oke, saya lanjutin. Ini justru saya ambil langsung dari cerpen Quri Hasan Al-Banna. Oke, siapa yang mau ini? Ya, yang lain? Siapa nih? Siapa nih? Sebutin nama dulu. Ada. Siapa? Kak, saya Eis. Oke, Eis, apa nih Eis? Ya, yang ini questioning. Oke, clear ya. This is questioning. Jadi questioning itu tampilannya jelas. Dia dalam bentuk bertanya. Pertanyaannya jelas sekali. Apa pertanyaannya? Oh Tuhan, gerangan apa ini? Udah clear banget ini questioning. Yang ketiga selanjutnya, silakan yang lain ya. Saya minta yang lain dulu, nanti baru setelah itu ya, yang sudah. Siapa yang mau nih? Halo? Siapa? Bisa jawab ini? Bang. Saya siapa Bang. Nih? Dharma. Oke, Mbak Dharma apa nih Mbak Dharma? Ini kalau menurut saya new fact. Yes, you're right. Kenapa new fact, Mbak Dharma? Karena muncul seorang perempuan yang saya duga ini pemakaman, tiba-tiba ada perempuan datang bawa dasi ini. Oke, kenapa bisa nyebut itu new fact? Di mana new fact-nya? New fact-nya ayo. Ini new fact-nya perempuan jalan itu. No, new fact-nya tuh ini. Ini dasi kesayangan Bill. Ini dasi kesayangan Bill. Bayangkan dia istri tua loh. Tiba-tiba datang istri muda ngomong. Ini kan kedatangan istri muda bukan lagi new fact ya. Ini udah jadi cerita panjang ya. Ini istri muda udah jelas dia tahu istri muda. Tiba-tiba istri muda tuh bilang, Mbak, ini dasi kesayangan suami Anda. Gila, itu fakta baru yang buat berubah tuh hidupnya. Dan new fact-nya itu Mbak Dharma. Baik. Thank you Mbak Dharma. Kita lanjutin lagi. Yang lain coba dong. Ini cerpen saya. Ini di koran Tempo tahun lalu. Yuk, siapa? Dan apa? Ini clear banget nih, enak banget nih. Kalau nilai ini kayak nilai Quri tadi. Ayo, kalau nggak ada siapa yang mau bunyi deh? Saya Bang. Siapa nih? Rosa Bang. Rosa, apa Rosa? Kalau menurut saya ini declaring Bang. Yes, you're right. Declaring. Yeah. Dia walaupun omongan ini minggu lalu, nikahi aku atau perselingkuhan kita atau perselingkuhan kita akan terbongkar. Jelas ini puncak emosinya sampai di sini. Yeah. Good, thank you Rosa. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya nih, ayo bantu yang lain. Apa nih? Atau mau saya tunjuk aja ya kali ya? Enggak ya? Oke. Acting. Ini siapa nih? Saya belum mati. Ronald. Siapa nih barusan nyebut? Halo? Ronald, ya Ronald. Ini pre-acting, betul. Kita penasaran. Pre-acting, ya. Ya betul, betul Ronald. Ini pre-acting. Kita penasaran kan? Berikutnya, next-nya meja-meja ini akan dihidangkan kan, gitu kan? Akan terhidangkan apa gitu. Jadi dia akan dihidangkan dan dia dikenai oleh acting di situ. Good, pre-acting. Selanjutnya, oke, WhatsApp. Macet gini ya. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, terlalu jauh nih. Ya, ini mencintai Yati. Siapa bisa nih? Yuk. Ayo, asik nih, mencintai Yati. Acting, Bang. Siapa nih? Abdul Razikin. Oke, apa jawabannya pre-acting ya? Ya. Apa yang buat kita menunggu aktivitas selanjutnya di sini? Enggak, bukan pre-acting. Yuk, ayo satu lagi. Siapa nih? Irma. Irma, ini jelas-jelas. Saya bilang di semua bentuk teks integer adalah bentuknya samar, kecuali questioning. Questioning pasti bentuk pertanyaannya ada. Di sini kita tidak menemukan bentuk itu. Udah tinggal dua lagi nih. Declaring ini, Bang. Declaring sama new fact, Bang. New fact siapa? New fact. Siapa yang ngomong Leli, Bang. Leli, kenapa Leli ngomong ini new fact? Leli. Kenapa?
Hambatannya hambatannya kan dia kan gugup kan. Dia kan maksudnya tuh pikirannya kan apa ya, gimana ya bilang? Ya. Kata istri tiba-tiba. Saya tanya ketahuan nih tadi, Bang. Ya. Fakta barunya apa? Fakta barunya salah duga, istrinya itu salah duga kayak gitu. Iya, fakta barunya ternyata istrinya tidak curiga kan begitu. Kalau kita lihat kita memosisikan berarti suaminya sepanjang cerita ini khawatir terus. Aduh, gue ini ketahuan selingkuh nggak sih? Gue ini ketahuan nggak sih kalau yang gue cinta itu Yati yang lain, bukan Yati istri gue gitu. Aduh, tiba-tiba istrinya bilang, abang kayaknya jatuh cinta lagi. Gila loh, pasti itu cemas. Terus ketika istrinya bilang, oh abang jatuh cinta lagi sama gue, itu adalah fakta baru yang kita temukan bahwasanya ternyata istrinya itu tidak curiga, toh? Gitu dia. Oh iya Bang ya. Ya, good ya. Ini terus, oke, yang ketujuh, Dewi Lestari, malaikat juga tahu. Siapa? Ayo. Declaring ya, Bang. Dharma. Apa Dharma? Declaring. Declaring apa yang menunjukkan puncak emosi yang mau meledak di sini apa? Yang mana? Abang adalah orang galak nomor 2 di rumah itu yang membuat orang lebih sering habis akal ketika berdekatan dengannya. Oke. Nah, dia itu belum nunjukin tanjakan emosi tingginya, and this is not declaring. Oke. Reacting, Bang. Iya, reacting. Nah, abang tidak galak, tidak begitu, tapi orang-orang sering dibuat habis akal ketika berdekatan. Nah, sekarang kita nanya, aksi seperti apa yang dia lakukan sehingga orang-orang dibuat habis akal? Enggak. Menggigit enggak dia, galak enggak. Terus aksi apa yang ia lakukan sehingga orang-orang itu sering dibuat habis akal. Nah, aksinya itu yang kita tunggu di sana. Ini terakhir. Ini cerpen dijawab pos baru nih. Declaring. Ya, siapa nyebut tadi? Ronald, declaring. Itu clear sekali kan. Ini tuh bukan puncak emosi lagi, ini adalah puncak keputusasaan dia kan. Tidak mudah menghadapi itu, dia bilang begitu. Teman-teman, dibandingkan kelas A, kelas B ini banyak yang benar jawab. Kelas A itu ya Allah randomnya bingung sekali saya. Dan saya harap benernya kalian menjawab itu bukan karena kebetulan. Amin, amin ya. Semoga bukan seperti itu. Amin. Nah, ya. Jadi sekarang masa sih tampilan gini? Saya menampilkan bagaimana contoh-contoh, bagaimana pengertian definisi text integer bersama contoh-contohnya. Nah, sekarang saya tampilkan ternyata text integer di dalam cerpen itu dia kan tampil secara samar kan. Kalau kamu lihat kan contohnya kan, contoh-contoh cerpen yang saya ambil kan itu kan dia kan tampil samar. Dia tidak tampil secara menyolok sebagaimana definisi tadi. Betul, semakin halus Anda tampilkan, semakin samar text integernya, semakin bagus. Tapi bagaimana Bang? Kalau kita tahu apakah itu ada text integer atau enggak, simpel aja. Kita mau lanjut baca karena dia mengandung what next. Nah, yang ingin saya sampaikan tidak kalah penting adalah ini. Apabila text integer sudah bekerja dengan baik, paragraf-paragraf berikutnya akan mengalir dengan sendirinya meskipun tidak mengandung text integer seintens bagian-bagian awal. Nah, biasanya kalau di dalam cerpen, kalian boleh cek nanti cerpen kurik bagian khususnya pada bagian des 5 karena bagian kurik 1 dan bagian kurik penutup itu kan bagian hiasan ya. Kalau kalian cek bagian des 5 itu cerpen kurik itu paragraf-paragraf awal itu gila, itu semuanya itu mengandung text integer. Text integer apa itu akan jadi tugas kalian. Tapi cerpen itu akan jadi model yang bagus. Nah, text integer membuat penulis tahu bahwa tiap bagian cerita, apalagi cerita pendek adalah spesial. Jadi jangan lagi ada kalimat misalkan begini. Waduh, kita tuh paling penting itu bab 1, paling penting itu paragraf pembuka. Itu dulu, itu intinya. Berikutnya mah kita boleh ngelantur segala macam. Nggak boleh. Siapa yang mau baca cerita yang ngelantur? Siapa yang mau baca cerita yang nggak jelas, cerita yang dragging, yang menggenang?
Nah, text in trigger itu memastikan cerita Anda itu tidak menggenang dan di dalam fungsinya, di dalam prinsipnya, prinsip text in trigger adalah membuat dia mengalir. Fungsinya itu seperti pernis pada kursi kayu atau pada sofa ukir, pada kursi jati ukiran. Jadi dia udah dibuat bentuk kursinya, dia permukaan kayu itu dipernis sampai dia halus dan kita bingung nih bagian-bagian mana patahannya. Itu fungsi daripada text in trigger. Dan ini, nah teman-teman, saya tidak ingin materi ini membuat Anda malah terhambat-hambat menulis. Oleh karena itu, ini perlu saya tampilkan di akhir. Text in trigger tampil naluriah pada manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya apa? Kita berkomunikasi, ketemu banyak orang, komunikasi dan akhirnya bercerita. Kalau kita bercerita, kita ketemu orang kan, yang kalau cerita nggak enak banget ngomongnya, sampai-sampai dia seperti tukang cerita banget, dengerin segala macam, tahu nggak? Dia itu secara naluriah text in trigger-nya sudah ada di dalam kemampuan kita masing-masing. Nah, jadi setelah kamu rewriting gitu loh, bakal draftmu sudah mengalir, kamu tidak perlu lagi mengaplikasikan text in trigger ini. Misalkan kamu udah baca cerpenmu ngalir, paham nggak? Supaya jangan sampai ini mengganggu proses kreatifmu. Jadi gini, kalau kamu baca cerpenmu sudah selesai baca, sudah rewriting kan tahap Anda untuk membuat cerpen Anda mengalir. Setelah jadi kalau setelah ini saya jadi setelah writing bukan rewriting. Ini nanti tolong dikoreksi ya. Jadi kalau setelah writing bakal draftmu sudah mengalir, maka kamu tidak perlu lagi mengaplikasikan text in trigger dalam rewriting. Kan ada mungkin sebagian kalian di sini udah bisa nulis cerpen sampai habis. Nah, terus nulis cerpen sampai habis, terus kalian merasa dia udah ngalir. Tapi lagi-lagi, tolong jangan percayai perasaan kalian yang saya yakin pasti punya ego sebagai seorang penulis cerpen pasti ngalir gitu ya. Maka gunanya daripada text in trigger ini saya kasih penanda-penanda tadi, kalian mastiin udah mengandung ini belum ya cerpen-cerpen apa bagian-bagian cerpen saya. Ingat, dia wajib mengandung pada 25% awal. Itu wajib mengandung banget. Berikutnya biasanya text in trigger-nya akan auto ada. Jadi ini perlu kalian cek untuk memastikan kemengalirannya bukan hanya dalam kepala Anda, tapi juga dia memang mengalir dengan sebenar-benarnya gitu. Oke? Kita masih punya waktu 8 menit, segala macam. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin dipertanyakan. Saya Bang Dharma Ya, silakan, mau bertanya. Mbak. Ya. Apakah text in trigger yang questioning itu harus selalu ada di paragraf pertama atau boleh kita sebar di paragraf lain? Terima kasih. Oke, bagus. Sama-sama Mbak. Jadi text in trigger itu yang 4 jenis itu Anda mau sebar dimanapun monggo. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh pakar, saya sampaikan tadi Margaret Atwood dan William Zinsser, Mbak Dharma punya itu buku William Zinsser. Dia masukkan teknik membuka tulisan itu dengan pertanyaan. Jadi Anda bisa pakai di mana saja. Anda bisa pakai di mana saja. Tapi umumnya orang memakai questioning itu sebagai pembuka paragraf. Gitu. Udah bisa didengar kan, Mbak? Ya. Terima kasih. Oke, Sudah. sama-sama, Terima Mbak. kasih. Ya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator.
nggak ada pertanyaan lagi ya. Berarti sudah cukup jelas. Dika, suaramu nggak kedengaran, Dika. Kekecilan saya ngomong. Dekat-dekat, harus dekat-dekat banget. Iya. Oke, berarti udah cukup jelas ya untuk materi hari ini tentang teks literature. Ada lagi. Tapi ini kita langsung tutup aja Bang, atau gimana? Oke. Ya teman-teman, saya ada tugas ya, tugas tolong dikerjakan dengan baik. Dan selain tugas, tugas yang saya kasih di link nanti itu tugas yang nggak wajib. Tugas yang nggak wajib. Tugas yang wajib yaitu Anda menulis cerpen sesuai dengan format yang diberikan oleh admin. Nanti malam ini akan di-share link baru format untuk mengerjakan cerpen, tugas cerpen Anda. Ya, tugas cerpen Anda, dan itu ada deadline-nya. Saya nulis cerpen 1-2 jam, jadi saya kasih waktu nulis cerpen itu sampai nulis cerpennya 3 hari. Supaya hari keempat itu dikumpulkan dan saya bisa menganalisisnya dengan baik. Seperti ini tuh saya bingung banget tadi. Saya mau buat tabel analisis, tapi ternyata teman-teman ngirim premisnya kan last minute semua ya, gitu. Jadi nanti saya minta itu tolong untuk mengirimkan sesuai tenggat ya, sesuai tenggat supaya saya pun bisa menjalankan. Pas pertemuan terakhir kerja kita adalah mereview karya teman-teman. Mereviewnya bukan lagi sebagai cerpen story by three, sebagai cerpen story by three, tapi cerpen yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip story by three. Penting sekali. Anda harus nulis cerpen berdasarkan story by three ya. Kalau Anda tidak menulis cerpen berdasarkan story by three, kelas ini sia-sia. Karena bisa aja Anda udah nulis cerpen, tapi ternyata Anda udahlah gue store cerpen lama. Kasihan. Anda harus lihat progres Anda sejelek-jelek apapun cerpen itu, supaya jelas nanti kelihatan ininya apa, works nggak nih tools yang dan formula yang kita share di sini. Oke? Berarti tanggal 6 ya, Pak? Ya, karena Dika ininya suaranya juga tidak bagus. Dika, silakan Dika. Berarti tanggal 6 ya, Bang, ya deadline-nya ya? Ya. 456. Tanggal 6 itu untuk deadline cerpen ya, Bang. Kalau untuk text in treasure? Text in treasure itu nggak wajib, tapi silakan Anda store kapan saja. Tapi kalau bisa Anda store memang sebelum hari hari Minggu ya, sebelum hari Minggu ya. Ya, hari Sabtu juga nggak apa-apa. Tapi saya penting banget untuk ngoreksi cerpennya. Sabtu pertemuan kita berikutnya, Bang. Tanggal 9. Ya. Oh, 9 Sabtu ya? Iya, Sabtu, sorry. Ya, Sabtu. Ya, berarti ini udah cukup untuk materi hari ini. Nanti saya akan kirimkan link materi yang udah dibahas sama Bang Ben untuk hari ini, beserta tugas yang akan dikirimkan teman-teman yang text in treasure yang nggak wajib, tapi yang wajibnya itu yang membuat cerpen itu ya. Deadline-nya tanggal 6, dikirimkan melalui grup ya. Kalau bisa dalam bentuk dokumen, jangan bentuk PDF biar enak dikoreksinya ya. Baiklah, terima kasih telah join dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah didapat hari ini bisa kita terapkan dan bisa berguna nantinya dan menghasilkan karya yang luar biasa dan lebih baik lagi dari sebelumnya untuk karya-karya kita. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semangat ya. Siap Bang Ben. Terima kasih. Terima kasih sama. Terima kasih Bang Seven. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bang Ben. Jazakallah khair.
Terima kasih Bang Benny, Bang Seven. Oke,